1, 2, 3. Baiklah anak sekalian, tadi kalian sudah menyebutkan ya, yang pertama pengertian dari sistem pencernaan makanan, kemudian yang kedua kalian sudah menyebutkan tadi organ-organ apa saja yang terdapat di dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Anak sekalian, lihat di depan semua, di sini ada gambar, yang dimana gambar ini menunjukkan sistem pencernaan makanan pada manusia. Seperti yang tadi kalian sampaikan bahwa sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah mulai dari mulut sampai ke bagian anus, ya, dari mulut sampai ke bagian anus. Kalau boleh kamu tunjukkan, ini adalah pada bagian mulut, ya. Awal pertama makanan masuk itu pada bagian mulut, kemudian nanti ke bagian kerongkongan, dari kerongkongan kemudian nanti masuk ke bagian lambung pada manusia. Kemudian setelah itu makanan akan diserap melalui sistem pada usus besar dan diserap kembali pada bagian usus halus, lalu terakhir yaitu pada bagian anus. Ya, jadi pencernaan makanan dimulai dari mulut sampai ke bagian anus. Dan sekarang bagaimana makanan yang baik dalam tubuh kita yang kita bisa konsumsi, anak ya? Makanan yang baik yang kita bisa konsumsi itu adalah makanan yang menjadi zat-zat gizi dan energi, sehingga nanti akan mudah diserap di dalam tubuh kita, ya. Lihat di sini. Nah, tadi yang disampaikan bahwa beberapa organ di dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Pertama ada mulut atau rongga mulut, yang kedua ada esofagus, yang ketiga lambung, keempat usus halus, kelima ada usus besar, keenam rektum, dan ketujuh adalah bagian anus. Ya. Nah, ini adalah secara sederhana bagaimana bentuk perjalanan makanan dimulai dari mulut sampai ke bagian anus. Ya. Ini masuk ke sini ke dalam kelenjar buah, kemudian ke bagian esofagus, masuk ke bagian hati, ke lambung, ke usus halus, ya, usus besar, dan ada rektum. Kemarin Bapak menyampaikan kepada kalian ada bakteri yang menempel pada bagian usus besar. Angkat tangan. Bakteri apa namanya? Masih ingat? Bakteri apa namanya? Angkat tangan. Bakteri apa namanya? Bakteri E. coli. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Bakteri E. coli. Di mana bakteri E. coli ini menempel pada bagian usus besar, ya, dan dia mencerna atau mengeluarkan cairan yang berwarna kuning. Ya, itu ya. Itu fungsi dari bakteri E. coli yang menempel pada bagian usus besar pada manusia. Ya. Nah, kemudian di dalam pencernaan maka makanan akan digunakan, kemudian didorong sampai nanti mencampur pada bagian empedu dan digabungkan dengan enzim-enzim pencernaan makanan. Ya. Nah, di dalam mulut ini merupakan jalan masuk utama di dalam sistem pencernaan makanan yang nantinya akan dirasa oleh permukaan lidah sebagai pengucap yang sederhana dan nanti akan terdiri dari makanan. Rasanya ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa asin, dan ada rasa pahit, ya. Nah, kalau kita lihat beberapa gambar ini adalah anak contoh dari gambar kalau kita buka mulut kita secara lebar-lebar. Ya, ini adalah gigi taring di dalam mulut. Ya, ini adalah gigi geraham atas. Ini adalah gigi geraham bagian bawah. Ini gigi seri bagian bawah, dan nanti ada yang bagian ini yaitu adalah gigi taring. Yang dimana gigi taring ini fungsinya adalah untuk merobek-robek makanan. Ya, jadi makanan masuk dipotong oleh gigi seri, kemudian dikoyak-koyak oleh gigi taring yang ada di sini, kemudian dikunyah langsung oleh gigi bagian geraham, baik geraham bagian atas maupun geraham bagian bawah. Ya. Nah, ini kalau nampak struktur gigi secara utuh. Ya, ini ada bagian email, dentin, kulit, rawan, dan bagian gusinya. Nah, ini adalah faring, ini adalah lambung, ya. Jadi lambung manusia ini fungsinya mencerna makanan yang di dalamnya itu mencerna dengan menggunakan enzimnya, ya, dengan menggunakan enzimnya. Ini adalah lambung bagian atas,
bagian tengah dan bagian dalam. Nah, struktur lambung ini lambung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan longitudinal, lapisan sirkuler, dan lapisan oblik namanya. Kemudian di sini ada ya usus halus, di mana struktur dari usus halus itu adalah duodenum, jejunum, large intestine, kemudian ada ileum dan bagian rectum. Rectum itu nanti akan bermuara ke bagian anus, ya, ke bagian anus. Nah, kalau kita lihat dari struktur usus halus, tadi Bapak menyampaikan ada yang disebut dengan usus besar, di mana fungsinya adalah untuk menyimpan sisa-sisa dari pencernaan makanan yang sudah dicerna, akan simpan di sini, yang nantinya akan dibantu dengan menggunakan bakteri E. coli, ya, bakteri E. coli. Kumpul di sini semua. Nanti setelah kumpul ada perintah dari saraf, ya. Kalau saraf sudah memerintah, lalu bisa dikeluarkan, ya, dikeluarkan ke bagian anus, ke bagian anus. Nah, ini salah satu dari bagian yang disebut dengan appendix, ya, appendicitis, di mana ada istilah yang disebut dengan usus buntu. Ya, jadi beberapa istilah yang sekarang kita kenal itu ada istilah usus buntu. Itu akibatnya apa? Akibatnya itu tidak berjalannya sistem pencernaan yang baik. Penyebabnya itu apa? Ada beberapa makanan yang tidak dapat dicerna dengan baik, maka mengumpul di sini. Ini namanya penyakit usus buntu. Contoh misalkan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung biji jambu, ya, dan biji dari beberapa jenis buah-buahan lainnya. Nah, dan ini di bagian bawah adalah yang disebut dengan bagian anus. Ya, anus ini merupakan tempat, ya, tempat terakhir atau bagian organ terakhir yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan yang sudah dicerna oleh tubuh manusia. Ya, begitu. Ya, anak-anak sekalian, materi yang Bapak sampaikan berkaitan dengan sistem pencernaan makanan pada manusia. Di antara kalian semua di sini, apakah ada yang mau bertanya? Bapak persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang bertanya? Silakan. Apa saja berkaitan dengan masalah pencernaan makanan? Silakan. Dan bagi yang bisa, ya, yang bisa memberikan pertanyaan, Bapak akan memberikan reward, ya, reward atau berupa hadiah buat kalian yang bisa mengajukan pertanyaan. Silakan, angkat tangannya, siapa? Ayo. Silakan. Ada? Jelas? Sudah jelas yang Bapak sampaikan? Sudah. Oke, baiklah, kalian kalau begitu, Bapak akan memberikan tugas kelompok buat kalian. Nanti kalian bekerja sama dalam satu kelompok kalian dan nanti diisi tugas itu, lalu setelah itu kalian maju ke depan untuk mengadakan presentasi. Bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, ya. Nah, sekarang Bapak bagikan untuk LKPD-nya. Kalian tulis nama-nama kelompoknya siapa, kemudian nama organ pencernaannya apa, lalu kerjakan di sini adalah fungsinya. Ya, kelompok 1, akan maju ke depan, ketua isinya. Oke. Kelompok 2, oke. Kelompok 3, oke. Kelompok 4, oke. Kelompok 5, oke. Kelompok 6, kelompok 6 sudah ya, dan semua ya. Baiklah semuanya, anak sekalian. Silakan kalian kerjakan LKPD ini bersama dengan kelompok kalian. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Dimulai dari sekarang. Saya mohon tertib semuanya. Ya, silakan diisi dulu nama, ya, nama kelompoknya, ya, nama kelompok yang diisi. Ya, ada sejumlah yang harus kelompok saja, ya. Nanti perhatikan nama-nama organnya apa saja, lalu dikerjakan fungsinya, ya. Oke. Ya.
KS-nya. Ya. Silakan kalian dikerjakan ya. Ya. Setelah itu lanjut ke nama-nama organ sistem pencernaan makanan, lalu kerjakan fungsinya apa saja. Ya. Fungsi dari sistem pencernaan makanan tersebut apa saja. Ya. Kalian bekerja sama dalam kelompok kerja kalian. Ya. Dan boleh kalian membuka buku sumber lain atau media sumber lain, misalkan seperti menggunakan handphone, ya, buka Google atau internetnya. Silakan. Ya. Ya, sekarang dibuka. Ke bawahnya di bawah. Bawah. Walaupun tidak cukup kolomnya, di bagian bawahnya. Ya, silakan. Jadi yang paling duluan adalah nama. Ya. Ya, masukkan. Oke. Ya, terus bawahnya. Iya. Tapi ini sikat juga nggak apa-apa, yang penting intinya sudah ada. Akan diberikan reward per kelompok bagi kelompok yang sudah cepat menyelesaikan. Nanti tinggal ketua gurunya angkat tangan, Pak, saya sudah selesai, gitu ya. Yang sudah akan reward untuk saya mengerjakan. Ya.
Kelompok 4 selesai mengerjakan. Ya. Belum. Oke. Artinya kalau sama dengan dua ya. Sudah hampir selesai mengerjakan soal yang siapkan. Oke. Jadi targetnya adalah ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, perhatikan semua. Kelompok 2 sudah mengerjakan tugas satu kelompok ya. Terima kasih. Sekarang tolong perhatikan anak-anak. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya bersama dengan kelompoknya. Teknik seperti apa? Sebutkan nama kelompoknya lalu disebutkan nama organ beserta fungsinya. Silakan untuk kelompok 2 kami mulai. Ya, semua. Ya, semua. Ya. Kami memperkenalkan nama anggota kelompoknya siapa? Ya, silakan. Pegang siapa? Pegangnya. Ayo. Ya. Oke, perhatikan semuanya. Iya, Pak. Depan semua. Ya. Ya, semuanya. Yuk, dimulai. Salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Teruskan, nantikan nama organnya. Iya. 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 Ya. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Baik. Kembali ke tempatnya. Kelompok 2 sudah menyelesaikan tugasnya dan sudah melakukan presentasi. Sekarang kelompok mana? Mana? Kelompok berapa ini? Kelompok 5 silakan maju depan. Ya. Ya. Silakan. Kelompok 5 memperkenalkan namanya kelompoknya dan lalu langsung ke pertanyaannya. Kalau anak-anak sekalian yang lainnya perhatikan dan tertib. Hasil dari pekerjaan LKPD dari kelompoknya masing-masing. Adakah kelompok yang coba
Coba. Kelompok yang lupa. Silakan. Terakhir ini untuk kelompok yang lupa. Silakan maju ke depan semua. Anggota kelompoknya. Ya. Keras ya. Kita terdengar oleh semua aktivitas ini. Oke. Agak sini. Iya. Biasa gambar ini bisa. Ya, sekarang mulai lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baiklah, sekalian, ya. Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Di dalam sistem pencernaan makanan manusia itu terdapat organ-organ pencernaan makanan. Tadi sudah disebutkan dari mulai pertama, dari mulai rongga mulut, yang kedua kerongkongan, ketiga hati, lambung, usus halus, usus besar, dan juga bagian anus. Nah, anak sekalian, Bapak ingin tanya sama kalian hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Oke, sekarang kita berdiri lagi untuk tepuk semangat ya. Sekarang berdiri dulu, semuanya, Ya, semangat ke Bapak sini. Ya, kita tepuk semangat lagi ya, supaya kita semangat dan aktif dalam pembelajaran pada hari ini. 3, 2, 1, tepuk semangat. Duduk. Semangat, Allah Akbar, luar biasa. Tepuk semangat. Jangan duduk. Allah Akbar, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekalian, untuk tugas berikutnya, penugasan berikutnya, Bapak akan membagikan tugas tambahan buat kalian untuk nanti bisa dikerjakan bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, nanti untuk hari esok kita akan bahas bersama-sama dan nanti akan kita berikan semacam tanya jawab atau diskusi dalam pembelajaran berikutnya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2, ya, kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian dan kita berjumpa untuk keesokan harinya dengan semangat baru dan dengan motivasi yang baru. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.